Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi kita hari ini. Kita bakal ngelakuin sebuah perjalanan vertikal yang jujur aja bener-bener luar biasa. Kita udah ngumpulin lebih dari 30 fakta paling aneh, gila, dan memukau tentang dunia kita. Jadi, siapin imajinasi kalian, karena kita bakal terjun bebas dari palung laut terdalam yang gelap gulita, melesat naik menembus bintang-bintang, dan akhirnya mendarat lagi ke permukaan bumi kita yang ternyata penuh dengan kejutan. Oke, coba kita mulai dari fakta yang cukup bikin mikir keras nih. Kita tuh udah berhasil ngirim 12 manusia jalan-jalan santai di bulan. Tapi tebak ada berapa orang yang udah nyentuh bagian paling dalam dari lautan kita sendiri, Palung Mariana? Cuma 4 orang. Bayangin aja. Kenapa bisa gitu? Ya karena menaklukkan laut dalam itu jauh lebih brutal, teman-teman. Di dasar lautan, jarak pandang 0, suhunya ngebeku, dan tekanannya, wah, luar biasa gila. Tekanannya tuh ibarat ada 50 pesawat jumbo jet ditumpuk tepat di atas kepala kalian. Jauh lebih gampang nembus ruang angkasa yang kosong melompong daripada ngelawan tekanan air seberat itu. Nah, biar pembahasannya enak, ini rute perjalanan kita. Pertama, kita bakal nyelam dalam-dalam buat ngungkap misteri di dasar laut. Habis itu, kita melesat jauh ke atas buat bongkar rahasia gelap bulan. Dan terakhir, kita balik mendarat buat ngelihat fenomena bumi yang menakjubkan. Bagian pertama, misteri di dasar laut. Bayangin aja, kalian lagi meluncur turun menembus kegelapan menuju dunia bawah air yang benar-benar berasa kayak planet alien, di mana tekanan air jadi penguasa mutlaknya. 3.500 meter. Kedengarannya kayak tinggi gunung es kan? Tapi ternyata bukan. Itu adalah tinggi sebuah air terjun raksasa. Ya, kalian nggak salah dengar. Ada air terjun di bawah laut. Namanya Katarak Selat Denmark, sembunyi di bawah perairan Islandia dan Greenland. Ini bisa terjadi karena air dingin yang jauh lebih padat merosot jatuh deras banget ke perairan yang lebih hangat. Tingginya 3.500 meter, yang berarti itu hampir 2.000 kali lebih besar dari air terjun Niagara. Coba deh, visualisasikan air raksasa yang tumpah ruah tersembunyi jauh di bawah ombak lautan kita. Jadi poin krusialnya tuh di sini, tiap kali kalian narik napas panjang, mending kalian bilang makasih deh sama lautan. Para ilmuwan memperkirakan sekitar 50-80% oksigen di bumi itu asalnya langsung dari tanaman laut, kayak alga fitoplankton, bukan cuma dari pohon di daratan. Oh ya, sambil kalian mencerna fakta itu, ada info tambahan yang nggak kalah gila. Di dasar laut tuh bertebaran sekitar 20 juta ton emas. Sayangnya, tekanannya terlalu menghancurkan buat kita tambang dengan aman. Sayang banget ya. Di kedalaman sana juga ada kontras suhu yang benar-benar ekstrim. Di satu sisi, ada air laut yang suhunya super dingin, nyaris beku di angka 4 derajat Celcius. Tapi pas di sebelahnya, ada ventilasi hidrotermal yang nyemburin air mendidih bersuhu 400 derajat Celcius. Nah, perbedaan suhu dan tekanan ekstrim ini ternyata nyiptain akustik bawah air yang sangat aneh. Kalian pernah dengar suara bloop yang misterius nggak? Dulu orang kira itu suara monster laut purba, tapi ternyata itu suara retakan dari pergerakan es raksasa di laut dalam. Kayak gempa es yang bergema ke seluruh penjuru lautan. Walaupun kondisinya serem banget, laut dalam tuh jadi rumah buat makhluk-makhluk purba yang kayaknya keluar dari buku fiksi ilmiah. Ada hiu yang udah bertahan hidup selama 400 juta tahun, dan ubur-ubur yang udah eksis 500 juta tahun, jauh lebih tua dari dinosaurus. Terus ada gurita, hewan luar biasa berdarah biru yang punya 3 jantung dan 9 otak. Dan jangan lupain kuda laut, mereka nggak punya gigi atau perut, dan sistem pencernaannya cepat banget sampai-sampai mereka harus ngelahap 3.000 udang kecil setiap hari cuma buat bertahan hidup. Rakus juga ya ternyata. Sebelum kita ninggalin lautan, ada satu fenomena yang benar-benar memukau. Namanya lautan susu atau milky seas. Ini tuh kondisi magis di mana hamparan air laut yang luas banget, terutama di Samudra Hindia, bersinar terang ngeluarin cahaya bioluminesensi biru keputihan. Saking besarnya area yang bercahaya ini, kilaunya sampai bisa difoto langsung pakai satelit dari luar angkasa loh. Dan ngomong-ngomong soal luar angkasa, fenomena bercahaya ini jadi transisi yang pas banget buat bawa kita naik jauh ke atas sana. Bagian 2, rahasia gelap bulan. Sekarang kita pindah dari laut yang gelap ke tetangga terdekat kita di angkasa luar. Buat sampai ke sana, para astronot Apollo harus ngelewatin perjalanan panjang yang epik banget selama 3 hari, 3 jam, dan 49 menit nembus ruang hampa, sampai akhirnya mendarat mulus di hamparan debu sunyi yang dinamain Sea of Tranquility. Karena di bulan itu nggak ada atmosfer atau angin, semua benda yang kita tinggalin di sana tuh bakal awet selamanya. Ada beberapa artefak aneh yang diawetkan dalam debu lunar. Mulai dari 2 bola golf, karya seni mini dari seniman legendaris Andy Warhol, pesan damai dari Ratu Elizabeth II, sampai inisial TDC.
Inisial itu digambar langsung pakai jari oleh astronot Eugene Cernan di tahun 1972 buat menghormati nama anak perempuannya Tracy, jejak cinta seorang ayah yang bakal tetap utuh buat selamanya. Keren banget kan? Tapi jangan kira jalan-jalan di bulan tuh selalu nyaman buat tubuh kita. Astronot Harrison Schmitt dari misi Apollo 17 pernah ngalamin reaksi alergi yang parah banget. Pas dia balik ke modul dan ngelepas helmnya, debu bulan yang nempel di baju pelindungnya bikin dia bersin-bersin gak karuan dan matanya merah selama 2 jam penuh. Oh, dan satu lagi yang aneh. Ternyata debu bulan itu baunya tajam banget, persis kayak bau bubuk mesiu sehabis terbakar. Kalau ngomongin waktu, konsep di sana tuh berantakan banget. Bulan muternya lambat banget, jadi 1 hari penuh di sana dari matahari terbit sampai terbenam itu setara dengan hampir 1 bulan penuh di bumi. Artinya, 1 tahun kalender lunar itu cuma terdiri dari 12 hari bulan yang kerasa panjang banget. Dan kalian tahu nggak, kalender resmi manusia di sana itu dihitung mulai tanggal 21 Juli 1969, persis di hari manusia pertama kali mendarat. Nah, bulan juga punya fenomena misteriusnya sendiri yang disebut PLP, atau fenomena bulan sementara. Ini tuh semacam kilatan cahaya tiba-tiba atau kabut warna-warni, bisa merah, hijau, biru, ungu, yang muncul pelan-pelan terus hilang gitu aja di atas permukaan berbatu bulan. Yang bikin merinding, penampakan aneh ini pertama kali dicatat jauh di tahun 1178 oleh sekelompok biarawan dari Canterbury, pas mereka lagi ngeliatin langit malam. Sampai hari ini, ilmuwan masih debat panas soal penyebabnya, apa karena gas dari dalam bulan atau tabrakan meteorit kecil. Terus, gimana nih kelanjutannya buat kita? Lewat program Artemis, umat manusia lagi nyiapin rencana super ambisius buat balik lagi ke tetangga oval kita itu. Sebagai catatan aja, bulan itu sangat radioaktif loh. Radiasinya 200 kali lipat lebih tinggi dari di bumi. Program ini udah dimulai sejak 2017 dan terus jalan sampai ke puncak misinya, yaitu pendaratan dan bikin markas lewat misi Artemis 3, 4, dan 5 di tahun 2025, 2026, dan 2027 nanti. Siap-siap aja deh buat era baru eksplorasi luar angkasa. Bagian 3, fenomena bumi yang menakjubkan. Habis ngomongin betapa gilanya luar angkasa dan gelapnya samudra, kita mendarat darurat dulu nih kembali ke permukaan bumi. Di bagian terakhir ini, kita bakal ngeliat tempat-tempat di planet kita sendiri yang rasanya bener-bener kayak di planet alien. Selamat datang di Gua Mofil di Rumania. Tempat ini tuh beneran kayak kapsul waktu biologis yang belum pernah tersentuh. Bayangin, gua ini ketutup rapat oleh lapisan bumi dan gelap gulita selama 5,5 juta tahun. Udaranya pekat sama racun hidrogen sulfida dan nyaris nggak ada oksigen. Tapi yang bikin merinding, pas ilmuwan akhirnya berhasil nembus masuk, mereka nemuin 33 spesies hewan merayap yang bener-bener unik, nggak ada di belahan bumi manapun, dan hidup damai di tengah racun itu. Bener-bener kayak simulasi kehidupan alien yang terisolasi di planet kita sendiri kan? Kalau kalian suka kejutan visual, kalian harus lihat Gurun Atacama di Chili Utara. Tempat ini terkenal sebagai lokasi paling gersang di bumi, isinya cuma hamparan pasir kuning retak yang kelihatan mati. Tapi setiap 3-5 tahun sekali, pas ada hujan langka yang turun, sebuah keajaiban terjadi. Jutaan biji yang selama ini tidur panjang di bawah pasir, tiba-tiba meledak mekar jadi karpet bunga raksasa warna-warni. Ada merah muda, ungu, putih, dan hijau. Alam seolah-olah lagi ngelukis mendadak di atas kanvas pasir yang kering itu. Ngomong-ngomong soal cuaca aneh, kalau kalian mikir hujan salju di musim panas itu udah gila, bayangin kalau yang turun dari awan tuh warnanya merah pekat kayak darah. Di tahun 2001, selama berminggu-minggu, penduduk di India diguyur hujan berwarna merah yang bahkan ninggalin noda susah hilang di baju mereka. Sempat bikin panik besar, sampai akhirnya ilmuwan mecahin misterinya. Warna merah ini bukan dari awan ajaib atau hal mistis, tapi dari spora mikroalga berwarna merah yang kebawa angin badai monsun ke atas atmosfer dan akhirnya turun bareng air hujan. Kalian pernah dengar istilah sandok nggak? Bayangin kalian lagi nyetir ngelewatin jalanan bersalju di pagi hari yang super dingin, terus kalian ngelihat ke langit dan boom! Ada 3 matahari yang bersinar sejajar berjejeran. Ini sebenarnya ilusi optik atmosfer. Kristal-kristal es halus yang ngambang di udara itu bertindak kayak prisma, ngebengkokin cahaya matahari layaknya jutaan cermin kecil. Hasilnya, lingkaran cahaya yang super indah dengan proyeksi matahari kembar di kiri kanannya. Emang bikin otak agak bingung sih ngelihatnya, tapi secara visual ini cantik banget. Dan angka penutup kita buat hari ini adalah 38 cm. Kenapa angka ini penting? Di tahun 2018, Gurun Sahara, yang pastinya kalian tahu sebagai salah satu tempat terpanas dan terkering di bumi dengan pasir yang membara, tiba-tiba ketutup sama lapisan salju es tebal setinggi 38 cm. Coba bayangin visualnya.
Gumuk pasir warna oranye cerah yang panas berpadu sama selibut putih salju es yang beku. Sebuah kontras epik yang bikin perjalanan vertikal kita muter balik dengan sempurna dari lautan beku, nembus angkasa, dan balik lagi ke padang pasir yang membeku. Semua keajaiban visual dan fakta gila tadi ngebawa kita ke satu pemikiran akhir nih. Kita udah nyelam ke laut dengan tekanan yang bisa ngancurin tulang, jalan-jalan di lautan debu bulan yang sunyi, sampai ngelihat hujan darah dan matahari kembar di dunia kita sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah bumi ini justru nyimpen lebih banyak rahasia alien yang menakjubkan daripada sudut paling gelap di kosmos sana? Jawabannya, saya serahin ke imajinasi kalian masing-masing. Terima kasih udah gabung di penjelasan seru kali ini, dan teruslah eksplorasi sisi-sisi aneh dari realitas kita. Tetaplah penasaran,